Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk game 3D kita. Sekarang kita di video ini bakal membuat kamera mengikuti objek kita atau kubus kita nih yang kita buat agar dia mengikuti. Minggu kemarin kan kita sudah bisa menggerakkan kiri dan ke kanan. Cuman kameranya ketika si objeknya udah ke depan, kameranya masih di belakang. Seharusnya kan si kameranya mengikuti si objek agar bisa ngeliat tuh. Kalau dia mau belok ke kiri, oh ini belok ke kanan. Oh sekarang belok kiri, belok kanan nih. Kita harus membuat kameranya mengikuti si objek 3D kita atau si kubus tadi nih, si kubus. Caranya gimana? Caranya ada dua versi juga seperti yang kemarin. Di sini untuk si kameranya mengikuti kubus, kita cara yang pertama kita bisa langsung aja drag si main kamera ke dalam kubusnya, ke dalam objeknya, objek 3D kita. Nah, kubus ada main kamera di dalamnya. Nih, ada main kamera di dalamnya. Kita coba play game kita. Tuh, dia mengikuti. Tuh. Kalau jatuh, kameranya juga ikut jatuh. Nah. Kita play. Tuh. Jadi di sini, namun di sini ada kelemahan untuk yang cara pertama ini. Ketika misal kita rotasi si objeknya, kameranya juga ikut berotasi. Nih, kameranya ikut berotasi itu. Objeknya keputar, kameranya juga ikut keputar. Tuh. Tentu akan membuat kita sakit mata tuh. Ketika kita ngejalankan, dia kebentur-bentur, kameranya juga ikut kebentur dan keputar-putar. Tentu bukan seperti itu yang kita inginkan. Kita kembalikan lagi kameranya keluar. Nih, kita kembalikan lagi kameranya. Kita kembalikan ke awal. Sekarang saatnya kita pakai script aja nih untuk meletakkan si kamera tersebut agar dia mengikuti si kubus objek atau objek 3D yang kita buat ini. Caranya gimana? Tambahkan script, kita menambahkannya di main kamera. Kita klik main kamera. Nih, di sini kita bisa add komponen atau kita juga bisa klik kanan di asset ini tadi. Nih, kita bisa klik kanan create di subscript atau kalau mau langsung di add komponen new script, pilih new script. Di sini kita ganti namanya jadi mengikuti kubus. Nah, jadi kameranya akan mengikuti si kubus. Kita create and add. Nah, dia udah langsung ketambah dan di aset juga bertambah. Kita coba buka di aset. Mengikuti kamera, agar si kamera mengikuti. Nah, sekarang kita coba clean kan codingnya. Scriptnya kita bersihkan yang tidak perlu. Ini nggak perlu. Yang kita perlukan cuma using Unity Engine. Void start juga kita nggak perlukan. Kita delete aja. Kita delete. Nah, kita hanya memerlukan void update untuk si kamera mengikuti si kubusnya. Nah, sekarang kita tambahkan variabel. Jadi kita bisa menambahkan tipe data seperti integer, string, float, dan lain-lain. Tapi variabelnya juga bisa untuk menambahkan komponen yang spesifik. Contohnya transform tadi ini. Kita coba bisa menambahkan transform. Ini berarti kita akan melakukan informasi seperti rotasi, posisi, skala yang ada di transform. Nih, yang ada di transform di unit ini. Di transform ada position, rotation, dan scale. Ada X, sumbu Y, dan sumbu Z. Itu kita bisa
dipanggil dia, caranya kita tambahkan public. Nah, transform kubus ini adalah nama variabelnya, variabel kubus. Nah, sekarang kita kembali ke Unity. Nih, kita simpan, kita save, terus kita kembali ke Unity-nya. Sekarang apakah ada perubahan? Kita tunggu dulu, masih loading. Nah, ada kubus, cuman masih non-transform. Masih kosong nih transformnya. Nah, kita kembali ke unit tadi, kita melihat slot yang kosong, kita tarik objek kubus ke dalam non-transform tadi, yang kosong tadi. Ini kita tarik kubus ini ke dalam sini. Nah, objek kubus sekarang sudah berada di dalam script kamera. Nah, jadi apapun yang kita lakukan nanti di variabel script kubus ini, nih kubus kita ini, maka akan berpengaruh juga di objek kubusnya. Untuk mengujinya, coba kita tambahkan codingnya di update nih. Kita tambahkan debug titik log dalam kurung kubus titik position. Nah, kita simpan, kita coba apakah sudah terhubung antara si kamera dengan si objek 3D kita. Kita coba lihat di Unity-nya. Kita udah simpan tadi, udah simpan. Kita coba jalankan. Dia berjalan. Nih, kita bisa lihat kubus, nih objek kubus. Positionnya, kita cara ngeceknya tadi di console. Nah, ini adalah script yang kita bangun di main kamera tadi. Nah, sudah sama nih, minus 0, di sini juga y-nya juga sama nih, z-nya juga sama. Jadi kita udah bisa menghubungkan antara si kubus dan juga kamera. Namun kameranya masih belum mengikuti. Nah, ini cuma tampilan konsolnya nih. Tampilan informasinya bahwa udah terhubung nih. Sekarang kita coba untuk menjalankan si kameranya. Caranya gimana? Kita buka lagi script coding kita di sini. Nah, di sini kita hapus yang tadi, yang debug ini. Nih, kita hapus saja, kita delete. Terus kita ganti jadi transform titik position sama dengan kubus titik position. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, kubus ini adalah nama variabel yang kita buat di sini. Nih, kita buat di sini kubus, kita panggil lagi kubus di sini. Jadi apapun yang kita lakukan di variabel kubus, maka di kubusnya juga akan mengikuti di objek 3D-nya. Kita coba simpan dulu. Kita coba simpan. Kita jalankan Unity-nya. Kita run. Nah, kameranya sudah mengikuti si kubus. Nih, dia jatuh, kameranya juga ikut jatuh. Tapi ada yang aneh nih di sini, ada yang aneh. Ini kan awalnya nih, awalnya kameranya berada di belakang. Tapi ini di belakang nih kameranya nih, di sini nih. Tapi ketika saya play, kameranya tepat berada di dalam kubusnya. Nah, tentu bukan ini kan yang kita inginkan tuh. Kameranya berada di dalam kubus tuh. Makanya kubusnya nggak terlihat karena kameranya berada di dalam. Nah, tentu bukan ini yang kita inginkan.
posisi kamera seperti ini yang kita inginkan. Nih langsung ke dalam, bukan seperti itu. Nah, kita menginginkannya. Nih, kita gunakan aja. Nah, sekarang kita coba atur posisi kameranya agar sesuai dia berada di belakang. Nah, caranya gimana? Kita akan menambahkan variabel ke dalam script yang kita buat tadi. Nih, variabel apa yang kita tambahkan? Kita tambahkan di sini. Kita jangan lupa public, terus nih vector 3 atau vector 3. Vector 3 pengimbang. Kita namakan nama variabelnya pengimbang aja nih. Jadinya menyeimbangkan agar si kamera kita dia berada di belakang. Vector 3 ini maksudnya vector 3 itu adalah X, Y, dan juga Z. Kita coba simpan nih. Kita simpan, kita coba lihat di Unity-nya. Nih di main kamera. Nah, ada pengimbang antara X, Y, dan juga Z. Nih, awalnya kan si kameranya dia tepat berada di tengah karena posisi X, Y, dan Z-nya itu 0. Berada di dalam kubus. Nah, kita coba atur. Untuk penyeimbangnya ini. Kita atur Y itu kan dari atas ke bawah. Jadi, kameranya kita ke atasin dikit sebanyak 1. Terus, kameranya kita mundurkan sebanyak -5. Nih mundur kan minus, kalau maju plus, kalau Y kan kalau plus dia naik ke atas, kalau minus dia ke bawah. Nah seperti itu. Jadi di sini Bapak saya ambil jadi -5, terus kita play. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini dia masih berada di dalam. Belum kameranya ke belakang karena kita belum menambahkan di sini nih. Kita tambahkan di sini, kita tambahkan plus apa? Plus pengimbang. Nih, pengimbang tadi. Variabel pengimbang tadi kita panggil, kita simpan. Nah, kita coba lihat di Unity kita. Tuh, sudah berhasil. Kameranya tepat berada di belakang. Ketika dia jatuh, kameranya tidak ikut berputar, tapi objeknya berputar tuh. Nah, ini adalah yang kita inginkan nih. Sudah berjalan dengan yang sesuai kita harapkan. Dia mengikuti objeknya tanpa harus berputar seperti di cara pertama tadi. Cara pertama kan tinggal masukkan ke sini, tapi itu sangat tidak bagus. Kita menggunakan script. Nah, ini hasilnya. Luar biasa bukan? Nah, sekarang kita cukupkan aja untuk video kali ini. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.